Mentaati pajak daerah merupakan peranan yang penting dari tanggung jawab sebagai warga negara. Dengan membayar pajak, Anda ikut membangun masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat, menciptakan lingkungan yang lebih baik, lebih sehat, dan lebih maju bagi kita semua. Sebelum kita merambah jauh ke jenis pajak yang dikelola oleh Bapenda Sukabumi, mari kita pahami bersama terlebih dahulu mengapa peran Anda sangat penting dalam membayar pajak. Anda secara langsung berkontribusi kepada pembangunan daerah ini. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan utama untuk pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan berbagai program publik. Dan salah satunya adalah di Kabupaten Sukabumi. Membayar pajak daerah merupakan salah satu kewajiban bagi warga negara. Di video ini aku akan menjelaskan apa itu pentingnya pajak daerah. Tanpa peran kita dalam membayar pajak, berbagai program penting seperti kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur tidak akan terwujud dengan maksimal. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita memahami jenis-jenis pajak yang dikelola oleh Bapenda Sukabumi. Pajak hotel merupakan pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh hotel yang sifatnya memberi kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Pajak restoran merupakan pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, meliputi pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli. Pajak hiburan dapat meliputi semua jenis pertunjukan, tontonan, permainan, atau keramaian yang dinikmati secara berbayar. Contohnya seperti tontonan film. Pajak reklam merupakan pajak yang harus dibayar agar dapat izin penyelenggaraan reklame. Jika tidak membayar pajak reklame, siap-siap saja baliho atau spanduk Anda akan diturunkan. Pajak penerangan jalan merupakan pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Pajak parkir merupakan pajak yang dipungut atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan penyediaan tempat penitipan kendaraan motor. Pajak air tanah merupakan pajak yang dipungut atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Pajak sarang burung walet merupakan pajak atas setiap kegiatan pengusahaan sarang burung walet, baik pada habitat alami maupun di luar habitat alami. Pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Biaya peroleh hak atas tanah dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah atau bangunan, yaitu perbuatan atau peristiwa hukum atas dan bangunan oleh orang pribadi atau badan. Dan sekarang bagaimana cara membayar pajaknya? Zaman sekarang sudah zamannya pembayaran secara digital seperti QRIS, virtual account, dan e-commerce. Metode ini tidak hanya membuat pembayaran menjadi praktis, tetapi juga mungkin Anda untuk membayar pajak lebih cepat dan efisien. Dengan menggunakan pembayaran secara digital, Anda bisa menghemat waktu dan usaha, serta membantu mempercepat proses pembangunan daerah melalui kontribusi Anda. Sistem pembayaran untuk PBB P2 dapat dilakukan melalui e-commerce, seperti Bukalapak, Tokopedia, Alfamart, Indomart, OVO, PT Pos, Link Aja, Masago, dan juga Blibli. Selain e-commerce, pembayaran PBB juga dapat dilakukan melalui QRIS dan virtual account. Untuk pajak selain PBB P2 bisa melalui QRIS. Semoga ajakan ini dapat mendorong masyarakat untuk membayar pajak secara online atau digital. Selalu ingat saja bahwa membayar pajak adalah tanggung jawab kita sebagai warga negara untuk mendukung pembangunan daerah dan layanan publik. Oke, sekarang apa saja manfaat yang kita dapat saat membayar pajak daerah? 1. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada pasal 21, yakni pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kedua, menjadikan suatu negara maupun daerah menjadi lebih maju dan terdepan dalam pembangunan sarana umum dan pembangunan fasilitas umum serta infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit atau puskesmas, dan kantor polisi dibiayai dari pajak. Ketiga, membantu para pelaku usaha agar pembangunan negara bisa terwujud. Jumlah tarif pajak yang diberlakukan bagi pengusaha UMKM akan disesuaikan dengan kapasitas usahanya. Maka dari itu, Anda tidak perlu khawatir jika merasa dibebankan dengan pemberlakuan pajak ini.
Terima kasih sudah menonton. Semoga informasi dan pesan yang saya sampaikan bisa berguna buat kalian semua. Jika Anda memiliki pertanyaan dan masih bingung, silakan komentar di bawah. Mari bersama-sama kita mewujudkan Kabupaten Sukabumi yang lebih maju.